Wow, bagaimana perbedaan antara ruang khusus bagi perempuan di fasilitas publik, yaitu di MRT Kuala Lumpur, Malaysia, utamanya Putrajaya Line, dengan MRT yang ada di Jakarta nih. Positive people. Wah. Seperti apa? Kita akan coba lihat lebih jauh seperti apa. Pastinya jangan lupa subscribe Wow Channel. Kita akan ulas bersama. Jangan lupa sekali lagi subscribe Wow Channel. Pokoknya terima kasih yang udah support, udah mau subscribe, udah mau komen-komen, memberikan pandangan-pandangan atau insight-insight baru buat kita semua. Yes, wow banget. Langsung aja nih kita ulas yang pertama nih soal ruang khusus perempuan atau kereta khusus perempuan di Kuala Lumpur, Malaysia. Utamanya kita lihat di Putrajaya Line gitu kan ya. Nah, gue melihatnya ini di stasiun CRX Exchange, dimana kalau kita lihat di Kuala Lumpur, Malaysia ini ruang untuk perempuan ditandai dengan warna pink, pastinya ya, diwarnai dengan warna pink, dan terus letaknya ini berada di tengah gitu ya, di tengah rangkaian kereta seperti itu ya, di tengah rangkaian kereta. Terus gue sempat nanya kenapa ditaruh di tengah gitu kan kalau di Jakarta ini berbeda ya, nanti kita bahas kenapa ditaruh di tengah. Kata petugas yang ada di dalam peron itu, waktu itu gue tanya, karena biar aksesnya nih lebih cepat gitu ya, lebih cepat karena dekat dengan eskalator atau akses keluar tangga dan eskalator, seperti itu. Positive people. Dan terus di situ ruang khusus perempuannya tuh ada 3 pintu, kayaknya 1 gerbong gitu loh, 1 gerbong atau nggak tahu 2 gerbong atau 1 gerbong, pokoknya ada 3 pintu yang dikhususkan bagi penumpang perempuan, coach woman gitulah ya. Lalu kalau kita beralih ke Jakarta gitu kan ya, MRT Jakarta ini tentunya juga ada ruang khusus perempuan. Nah, di jam sibuk gitu kan ya. Nah, kalau di MRT, bentar kita bahas MRT Malaysia lagi ya. Jadi kalau yang di Jakarta ini khususkan di jam-jam sibuk, yaitu jam 7 pagi sampai 9 pagi dan jam 5 sore sampai jam 7 malam. Pokoknya di jam-jam rush hour, orang-orang berangkat atau pulang kerja, di ruang khusus perempuan ini di gerbong kereta paling depan kalau di MRT Jakarta ya, di gerbong paling depan. Terus ada 3 pintu juga gitu kan ya. Dan kalau gue amati sebenarnya kalau di MRT Jakarta rupanya gerbong depan itu atau belakang itu tuh, tapi yang kalau MRT Jakarta yang perempuan ini, ruang khusus perempuan ini ditaruh di depan ya, ini dekat juga dengan akses untuk keluar gitu. Ada misal akses tangga, akses eskalator, seperti itu. Nah, itu tadi. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin fasilitas untuk perempuan itu juga, misalnya kalau di MRT Jakarta ini ada ruang laktasi juga ya, ruang laktasi atau menyusui bagi ibu hamil. Nah, kalau di Kuala Lumpur aku nggak lihat apakah ada ruang laktasi atau enggak di sana. Lupa banget gitu kan, nggak mengamati yang ruang laktasi. Tapi kalau di MRT Jakarta ini ada gitu ya, ruang khusus perempuan untuk ganti popok atau ruang laktasi, seperti itu. Positive people. Nah, terus kalau ngomongin soal ruang khusus perempuan nih, rupanya nih Malaysia ini baru-baru banget nih menerapkan ruang khusus perempuan gitu. Berbeda nih dengan Jakarta yang rupanya ini udah lama untuk menerapkan ruang khusus perempuan di transportasi publik. Misalnya di KRL atau komuter lain itu udah diterapin ruang khusus perempuan, yaitu di gerbong paling belakang dan gerbong paling depan itu dikhususkan buat perempuan gitu kan ya. Di kalau yang komuter lain itu juga di sepanjang waktu ya, baik di jam sibuk maupun nggak sibuk nih, kereta khusus perempuannya ditaruh di depan dan belakang. Nah, tapi kalau di komuter lain itu sebenarnya kadang kereta yang di depan itu jauh juga dari gate gate keluar gitu. Jadi gue nggak ngerti nih konsep untuk naruh di gerbong depan atau belakang tuh belum tentu deket gate, tapi bisa aja untuk memudahkan mengingat, oh kalau gerbong belakang atau gerbong depan itu dikhususkan buat perempuan. Nah, terus juga di Transjakarta juga udah ada juga ruang khusus perempuan, pastinya ada space atau kursi-kursi yang disediakan untuk perempuan pekerja Jakarta. Jadi kalau misalnya lebih dulu untuk menerapkan sistem ruang khusus perempuan ini, Jakarta ini lebih duluan nih, positive people gitu. Jadi itu tadi perbedaan ruang khusus perempuan di transportasi publik
Indonesia, Jakarta dan Kuala Lumpur. Nah, gimana nih komen-komen yang baik kita sharing bersama, baik dari warga negara Indonesia maupun warga negara Malaysia. Jadi kalau ada contoh-contoh baik ya bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan gitu kan ya. Yang jelek jangan ditiru. Terima kasih. Wassalamualaikum, jangan lupa subscribe.